Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada ketakwaan dalam makna takwa yang sesungguh-sungguhnya, dalam makna takwa yang sebenar-benarnya, dalam makna takwa yang sebaik-baiknya. Salah satu dari tanda orang yang bertakwa, tanda orang yang mengusahakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah anfusakum, dirimu, diri kita sendiri. Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Wa ahlikum, dan kaum kerabatmu, anak, istri, orang-orang yang terdekat, lingkar-lingkar terdalam, naro, dari api neraka. Kalau kita bertakwa, mulailah dari diri sendiri, tapi tidak cukup untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, juga untuk anak-anak kita. Khutbah ini menyambut datangnya Aidul Kurban. Khutbah ini menyambut datangnya satu peristiwa bersejarah tentang hubungan seorang ayah dengan seorang anak. Seorang ayah yang saleh dan anak yang saleh. Tentang hubungan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Tentang peristiwa akan disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam. Karena pada Nabi Ibrahim pun terdapat uswah, terdapat contoh untuk berlaku saleh, ku anfusakum, berlaku takwa, wa ahlikum naro, dan menjaga ketakwaan itu sampai kepada anak cucunya. Karena itu Nabi Ibrahim berdoa yang boleh kita amalkan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berkahilah aku dengan anak yang saleh. Atau lengkapnya seperti doanya Nabi Zakaria, Rabbana hab lana min ladunka dzurriatan salihan dzurriatan thayyiban. Ya Allah, berikanlah kami anak yang saleh dan anak yang baik, yang sehat. Hadirin yang mulia, mari kita renungi dalam menyambut Idul Kurban, dalam memperingati peristiwa itu. Kita renungi sabda Nabi Muhammad SAW. Apabila seorang manusia mati, maka tidak ada yang tersisa dari amal-amalnya kecuali 3. Yang pertama, sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, ini tidak pakai kata-kata sambung waw, tapi kata sambung au. Berarti boleh menidakkan yang dua-duanya. Boleh orang itu tidak punya sedekah jariyah, boleh orang itu tidak punya ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Tapi kalau dia punya yang ketiga ini, maka cukuplah untuknya amal-amal yang tersambung. Apa itu? Waladun saleh, anak yang saleh. Tidak cukup anak yang saleh, tapi anak yang saleh yang mendoakannya. Ya do'uhu, yang mendoakan. Ada pelajaran penting di sini. Pelajaran yang dibuat hanya dengan satu kalimat dari Nabi Muhammad SAW. Setelah pelajaran tentang kalimat au, kalimat atau tadi, yang menggantikan kalimat waw, kalimat dan, Nabi Muhammad SAW mengajarkan waladun saleh yad'uhu, anak yang soleh yang mendoakannya. Ada anak yang soleh tapi lupa mendoakan orang tuanya, apalagi orang tuanya sudah meninggal. Lupa dengan mengucapkan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau tidak berwahan, kalau tidak tahlilan, kalau tidak kenduri, kalau tidak selamatan, tidak didoakannya orang tua. Itu pun doanya doa jamak, doa untuk seluruh kaum muslimin.
lupa. Ada anak yang soleh, anak yang bolak-balik ke masjid, ada anak yang ngajar ngaji, ada anak yang berbaik-baik dengan orang lain, tapi dengan orang tuanya ternyata lupa. Kenapa? Karena tidak tersambungnya hati antara anak dengan orang tua. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Bayangkan, Nabi Ismail itu dikirim jauh dari Nabi Ibrahim. 1 bulan, 40 hari perjalanan dari Yerusalem, dari Palestina ke Makkah. Ditinggalkan, baru dilihat setelah dia remaja. Tapi lihat anak ini, tersambung dia dengan orang tuanya. Ketika Nabi Ibrahim baru bercerita tentang mimpinya, Nabi Ismail berkata, "Ya ayahku, kalau ini perintah dari Allah, maka laksanakanlah. Sesungguhnya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersambung." Tersambung dia. Tersambung ini, kalau hatinya tersambung kepada ayahnya, kepada ayah kita, maka hari ini kita akan mengucapkan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani shaghira. Bersambung hati kita dengan ayah kita, bersambung hati kita dengan ibu kita, bersambung hati kita dengan orang tua kita, maka kita akan mendoakannya. Begitu juga anak-anak kita. Kalau tersambung hatinya dengan kita, dia tidak sekedar menjadi waladun saleh, tidak hanya sekedar menjadi anak yang saleh, tapi juga menjadi anak yang yad'uhu, yang mendoakan kita, yang mendoakan dia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan anak yang demikian, yang tersambung hatinya, yang saleh dan tersambung hatinya dengan kita, hingga dia walaupun kita meninggal, tinggallah harta dunia, tinggallah gedung yang tinggi kita bangun, tinggallah rumah yang kita banggakan, tinggallah harta, tinggallah mobil, tinggallah motor, tinggallah tanah, tinggallah kebun, asal kita punya 3 ini: sedekahun jariyah, ilmu yang bermanfaat, awaladun saleh atau anak yang saleh, yad'uhu, yang mendoakannya. Mudah-mudahan amal kita terus-terusan tersambung, insyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana cara mendidiknya? Perhatikan doa yang diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Nabi. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kama rabbayani. Bagaimana dia mendidikku, dididik anak, bukan dibiarkan, bukan dilepas-lepaskan, dididik, didekatkan dengan Allah. Karena itu disebut tarbiyah, proses mendidik anak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbayani shaghira, saat aku masih kecil. Jangan dijauhkan dari Allah, jangan dijauhkan dari kita biar tersambung dengan kita, jangan dijauhkan dari Allah agar dia menjadi saleh dan mampu mendoakan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan anak yang saleh dan salehah. Dan bagi yang belum mendapatkan pun, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki dengan cara yang berbeda, atau mendapatkannya dengan waktu yang lama pun tidak masalah, insyaallah. Aku qouli hadza wastaghfirullaha wal ghafurur rahim.